Baginda Raja yang berbahagia, hamba pernah mendengar kisah tentang seorang saudagar yang memiliki banyak harta dan banyak kawan di sebuah negeri. Pada suatu hari, ia menaiki tunggangannya, berangkat menuju negeri-negeri lain. Dalam perjalanan, saudagar itu berhenti untuk beristirahat. Setelah melepaskan pelana dari tunggangannya, ia duduk di bawah sebuah pohon. Ia mengambil remukan roti dari kantong pelana dan memakannya dengan kurma. Setelah memakan kurma, ia melemparkan giginya. Tiba-tiba muncullah jin ifrit yang tinggi besar. Di tangannya terhunus sebilah pedang. Jin itu mendekati saudagar. "Hai manusia, bangunlah," hadir jin ifrit. "Aku akan membunuhmu sebagaimana engkau telah membunuh anakku." "Bagaimana mungkin aku telah membunuh anakmu?" tanya saudagar. "Ketika engkau memakan kurma dan melemparkan bijinya, biji kurma itu mengenai dada anakku hingga ia mati seketika." "Wahai ifrit, sesungguhnya aku sedang menanggung utang dan aku memiliki banyak uang untuk membayarnya. Aku juga memiliki beberapa anak dan seorang istri yang sangat kucintai. Aku juga memiliki beberapa pembantu. Maka biarkan aku pergi ke rumahku. Aku akan menuntaskan hak-hak mereka. Kemudian akan kembali menemuimu. Aku berjanji akan kembali kepadamu. Setelah itu, terserah apa yang hendak engkau lakukan kepadaku. Hanya kepada Allah lah aku berserah diri," pinta saudagar. Jin ifrit lalu menerima perjanjian dengan saudagar itu dan membebaskannya. Maka saudagar itu kembali ke negerinya dan menuntaskan seluruh keperluan dan memberikan segala sesuatu yang menjadi hak orang lain. Ia juga memberitahukan kepada istri dan anak-anaknya mengenai apa yang menimpanya. Mereka pun menangis. Demikian pula seluruh pelayannya. Kepada mereka semua, ia berwasiat bahwa ia akan tinggal bersama mereka hingga akhir tahun. Kemudian, ketika sudah tiba waktu yang dijanjikan, saudagar itu mempersiapkan kain kafan dan membawanya dengan cara menjepitnya di ketiak. Ia berpamitan kepada istrinya, seluruh keluarga, dan para tetangganya. Ia tetap berangkat meninggalkan mereka, sekalipun diiringi oleh ratapan dan tangisan yang menyayat hati. Setelah melakukan perjalanan beberapa lama, ia tiba di sebuah kebun. Ia pun beristirahat dan menunggu kedatangan jin ifrit. Hari itu adalah awal tahun baru. Pada saat ia duduk sambil menangis meratapi nasib yang akan menimpanya, tiba-tiba ada orang tua yang sedang menuju ke arahnya. Orang tua itu menuntun seekor kijang. Ia memberi salam kepada saudagar dan dibalas dengan ramah. "Apa yang menyebabkan engkau duduk di tempat ini? Padahal ini adalah tempat jin," tanya orang tua itu. Sang saudagar kemudian menceritakan peristiwa yang dialaminya dengan jin ifrit. Berikut sebab-sebab yang menjadikan ia duduk di tempat tersebut. "Demi Allah, sungguh perjanjianmu itu sangat agung dan ceritamu sangat aneh," ucap orang tua itu. "Seandainya peristiwa yang kau alami ini ditulis di lempengan batu, tentu akan menjadi teladan berharga bagi orang yang dapat mengambil pelajaran." Kemudian orang tua itu duduk di samping saudagar. "Demi Allah," kembali orang tua itu bersumpah, "aku tidak akan beranjak dari sisimu sebelum menyaksikan apa yang terjadi denganmu dan jin ifrit itu." Demikianlah, orang tua itu duduk di samping saudagar. Keduanya berbincang-bincang sambil menunggu jin ifrit. Sang saudagar sempat pingsan, dan ketika siuman ia semakin takut. Hatinya gundah tak terkira. Sementara orang tua pemilik kijang tetap berada di sampingnya. Tiba-tiba dari kejauhan tampak seorang tua yang sedang menunjuk ke arah mereka. Orang tua ini membawa 2 ekor anjing berwarna hitam.
Setelah memberi salam kepada saudagar dan si pemilik kijang, ia menanyakan kenapa mereka duduk di tempat itu. Padahal itu adalah tempat jin. Keduanya lalu menceritakan peristiwa yang mereka alami dari awal hingga akhir. Belum lama si pemilik anjing duduk bersama mereka, tampak seorang tua sedang menuju ke arah mereka. Orang ini membawa hewan bigol berwarna hitam. Ia memberi salam kepada mereka dan menanyakan kenapa mereka duduk di tempat itu. Saudagar dan teman-temannya menceritakan peristiwa yang mereka alami dari awal hingga akhir. Tidak lama kemudian, terlihat debu mengepul dan angin topan yang datang dari arah tengah padang pasir. Ketika kepulan debu itu mereda, tiba-tiba muncullah jin ifrit dengan pedang terhunus di tangannya. Matanya memandang penuh kebencian. Jin ifrit mendatangi mereka dan menarik sang saudagar. "Berdirilah!" bentak jin ifrit kepada sang saudagar. "Aku akan membunuhmu sebagaimana engkau telah membunuh anakku, buah hatiku." Sang saudagar menarik nafas kuat-kuat dan menangis. Ketiga orang itu juga menangis meraung-raung sejadi-jadinya. Beberapa saat kemudian, orang tua pemilik kijang telah sadar dan mampu menahan diri. Ia mendekati jin dan mencium tangannya. "Wahai jin yang menguasai kerajaan jin, apabila aku menceritakan kisahku dengan kijang ini, dan menurut anggapanmu kisahku ini sangat aneh, apakah engkau mau memberikan sepertiga darah saudagar ini kepadaku?" tanya orang tua pemilik kijang. "Baiklah orang tua, ceritakanlah kisahmu. Dan jika menurut anggapanku kisahmu itu sangat aneh, maka aku akan memberikan sepertiga darah saudagar ini kepadamu." Maka si pemilik kijang pun bercerita. "Ketahuilah, wahai jin ifrit, sesungguhnya kijang ini adalah anak perempuan pamanku, masih termasuk darah dagingku. Aku mengawininya saat ia masih kecil. Aku tinggal bersamanya dan menganggapnya bagaikan anakku sendiri. Lalu aku mengambil seorang selir, dan dari selir ini aku memperoleh seorang anak laki-laki yang sangat tampan bagaikan bulan purnama. Kedua biji matanya sangat hitam, tajam dan sangat menawan. Kedua alisnya lebat melengkung indah. Bentuk tubuhnya sempurna. Anak ini tumbuh besar dari hari ke hari hingga menjadi seorang anak berumur 15 tahun. Pada suatu hari, aku merasa harus melakukan perjalanan ke kota-kota lain. Lalu, aku pun ikut dalam rombongan besar. Sementara putri pamanku, yakni si kijang ini, telah mempelajari sihir dan perdukunan sejak kecilnya. Ia menyihir anakku menjadi seekor lembu serta menyihir ibunya, yakni selirku menjadi seekor sapi. Sepupuku itu lalu menyerahkan keduanya kepada penggembala. Beberapa lama kemudian, aku kembali dari perjalanan serta menanyakan tentang anakku dan ibunya. "Selirmu telah mati dan anakmu melarikan diri. Aku tak tahu kemana perginya," jawabnya. Maka aku melewatkan hari-hari selama 1 tahun dalam kesedihan yang menusuk hati. Setiap hari air mataku tumpah, sehingga tatkala tiba hari raya kurban, aku mengutus pelayanku untuk memesan seekor sapi yang gemuk kepada penggembala. Ia pun datang dengan seekor sapi betina yang gemuk yang kemudian ku ketahui bahwa ia adalah selirku yang telah disihir oleh kijang ini. Aku menyingsingkan lengan baju dan mengambil pisau dengan tanganku sendiri. Saat aku bersiap-siap untuk menyembelihnya, tiba-tiba sapi betina itu menangis meraung-raung. Aku terkejut dan menghindar darinya. Aku lalu memerintahkan kepada penggembala untuk menyembelihnya. Maka
Sapi betina itu pun disembelih. Ketika penggembala itu mengulitinya, ia tidak mendapatkan lemak dan daging. Ia hanya mendapatkan kulit dan tulang. Aku merasa menyesalkan penyembelihannya. Namun, penyesalanku tidak berguna. Aku memberikannya kepada penggembala. Bawakan aku seekor anak lembu yang gemuk, tanyaku pada penggembala. Penggembala membawakan seekor anak lembu yang gemuk untukku, yang kemudian ku ketahui bahwa ia adalah anakku yang telah disihir menjadi anak lembu. Ketika lembu itu memandangku, ia memutus tali pengikatnya dan bergulung-gulung di hadapanku sembari menangis meraung-raung. Aku merasa kasihan kepadanya. Bawakan aku sapi yang lain dan biarkanlah anak lembu ini, kataku pada penggembala. Tidak terasa, Ratu Syahrazad telah bercerita sepanjang malam. Pagi sudah menjelang, ia pun berhenti bercerita. Alangkah indahnya cerita kakak, kata Dunyazad. Ini belum apa-apa dibandingkan cerita selanjutnya. Aku akan menceritakannya kepada kalian pada malam yang akan datang, jika aku masih hidup dan dibiarkan saja oleh Baginda Raja, ucap Ratu Syahrazad. Aku tidak akan membunuhnya sampai aku mendengar lanjutan kisahnya, batin sang raja. Kemudian ketiganya melewatkan malam itu dengan saling memeluk mesra hingga pagi hari. Raja Syahrayar keluar meninggalkan istananya menuju balai irung kerajaannya. Sang wazir datang dengan membawa kait kafan yang diselipkan di ketiaknya. Raja Syahrayar menjalankan pemerintahan, memberikan keputusan hukum, dan mengurusi masalah-masalah kerajaan lainnya. Hal itu berlangsung hingga penghujung siang hari. Raja tidak pula memberikan keterangan apapun kepada wazir tentang Ratu Syahrazad. Wazir pun merasa sangat heran. Kemudian balai irung kerajaan ditutup dan Raja Syahrayar kembali ke istana.